Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farana dengan NIM 200605110045. Ini adalah laporan dari proyek saya, yaitu membuat kafe berbasis website. Nah, di sini ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini menjelaskan latar belakang kenapa saya ingin membuat website tersebut. Di sini salah satunya adalah karena pada masa COVID-19 ini banyak usaha yang tertutup. Nah, salah satu caranya itu dengan membuat e-commerce. Nah, di sini saya mengutip dari buku Media Treasure 2021. Nah, atau metode yang dipakai dalam membuat e-commerce ini, saya membuat metode B2C atau business to consumer. Nah, saya mengutip dari buku Wang et al 2021. Jadi metode ini itu merupakan salah satu metode dari e-commerce yang memiliki konsep itu bisnis atau usaha yang melakukan penjualan baik barang maupun jasa kepada konsumen, perorangan ataupun grup. Ini metode yang dipakai dari punya saya. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, ada 5 rumusan masalah. Yaitu rumusan masalah pertama itu pembeli dapat melakukan pembelian efektif sehingga pengusaha dapat dan jasa ini pengiriman online, kemudian yang kedua pengusaha memberikan pelayanan sembarangan. Ketiga ada apakah metode business to consumer dapat diterapkan dengan baik. Yang keempat bagaimana cara memberikan informasi dan pemesanan kepada pengguna. Dan yang kelima bagaimana mempublikasi aplikasi tersebut, website tersebut. Nah, solusinya ini ada 4, yang mana ini adalah solusi dari tampilan website tersebut. Nah, ini daftar pusaka atau daftar buku yang saya ambil sumbernya. Nah, untuk hasil plagiasinya atau plagiasi dari Turnitin, di sini saya sudah mengecek memakai Turnitin. Nah, sini ada beberapa warna ditandai sebagai bahwa ini plagiasi, dan hasil plagiasinya itu 13%. Ya, ini kurang dari 20% yang batas maksimal plagiasinya. Ini 13%. Nah, untuk cara citasi menggunakan Mendeley, misalkan ini ya. Nah, kita ke reference, lalu insert citation, kita insert citation. Nah, kita ketik apa yang ingin kita ambil. Misalkan ada B2C atau kita pengen ambil dari bukunya siapa, kita ketik nama penulis ataupun judul dari buku jurnal tersebut. Nah, nanti ini akan kita tampilkan di sini. Ini hasil dari cara untuk citasinya. Dari sini sebelumnya kita upload terlebih dahulu jurnal maupun buku yang kita ambil sumbernya. Di sini saya berupa file RIS untuk mengupload untuk sumber jurnal. Oke, selanjutnya jadi DFD sistem penjualan kopi berbasis web. Nah, di sini ada di level 0 ini ada 2 entity, di mana entity pertama itu
customer sama yang kedua itu ada admin. Nah, si customer dapat melakukan data pembelian dan konfirmasi pembayaran. Lalu si admin dia dapat melakukan order masuk ataupun order selesai. Nah, dari sistem penjualan ini akan memberikan input data, edit, dan konfirmasi pengiriman. Lalu data yang akan dikirim ke si customer itu data produk dan konfirmasi pengiriman barang. Selanjutnya untuk di level satunya itu, di level 1 di sini ada 5 proses dan ada 2 entity dan ada 3 data store. Di sini si customer akan melakukan proses input data atau registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, data yang akan ditampung, data akan divalidasi oleh si admin. Nah, data tersebut akan ditampung di data customer. Dari data customer itu akan memberikan akses untuk si customer dapat melakukan melakukan pembelian di website Shopee ini. Nah, setelah melakukan dapat hak akses, dia akan mendapatkan info yang didapat itu informasi produk. Nah, dia akan melakukan permintaan produk. Ya, dia akan meminta request ke si data store daftar produk, yang dimana daftar produk ini memiliki data-data dari produk-produknya. Nah, lalu si daftar produk ini mengirimkan respon, lalu respon tersebut dikirim ke proses pemesanan produk. Nah, dari pemesanan produk si customer memesan produk. Nah, produk yang dipesan akan disimpan di daftar pesanan, lalu daftar pesanan memberi respon dan respon tersebut akan melakukan proses pembayaran, yaitu pada proses transaksi. Nah, pada proses transaksi ini customer akan dikirim konfirmasi pengiriman barang. Nah, lalu si customer akan mengirimkan transaksi pembayaran dan proses transaksi akan mengirimkan konfirmasi pembayaran. Lalu transaksi akan melaporkan laporan pembayaran ke si admin untuk mencatat data pembayaran dari si customer. Mungkin itu saja yang dapat. Mungkin ini penjelasan dari proyek UTS saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.